Hai, ketemu lagi sama saya Mimin. Kali ini kita bakal ngajakin kalian melihat berbagai hal keren yang ada di Indonesia. Dan pastinya bakal bikin kalian bangga sama tanah air kita. Ayo kita mulai, yuk. Jangan pernah underestimate kemampuan anak bangsa. Ini buktinya. Teknologi pintar yang pemerintah Indonesia lakukan untuk salah satu bendungan di Morotai. Bukan cuma teknologinya yang pintar aja loh, tapi bendungan ini juga seperti Indonesia, yaitu warna-warni. Oh iya, namanya adalah bendungan modular. Nah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menggunakan teknologi pintar di bendungan modular ini dengan tujuan yang keren banget. Selain untuk mengairi saluran irigasi, sekaligus juga untuk menaikkan tinggi muka air dari sungai Gugu Bali yang ada di Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara. Wah, cantik dan indah banget ya. Pemanfaatannya bisa bukan sekedar bendungan belaka nih. Cekrek-cekrek dulu bisa kali ya. Fokus dan perhatian pemerintah juga dengan program membangun wilayah di 3T Indonesia loh, yaitu membangun di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar Indonesia. Salah satunya yang melalui program Palaparing yang baru saja diresmikan oleh Presiden Jokowi pada Senin 14 Oktober 2019. Jadi, Palaparing itu bukan cincin palapa atau bagian dari film Lord of the Ring loh ya. Palaparing itu adalah pembangunan tulang punggung fiber optik, mulai dari wilayah barat, tengah, hingga timur Indonesia. Dan bukan cuma Palaparing aja, berbagai tower telekomunikasi juga dibangun para operator di Pulau Morotai. Jadi, suprastrukturnya hingga infrastrukturnya beneran hadir dan langsung dirasakan masyarakat setempat. Selain Palaparing, sekaligus dalam rangka mengakselerasi pembangunan kawasan perbatasan, pemerintah melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan juga mencanangkan gerakan pembangunan terpadu perbatasan, atau disebut juga Gerbang Dutas. Hal ini terwujud pada tahun 2019 di Kabupaten Morotai, Pulau Morotai, Maluku Utara. Salah satu efek dari penenggelaman kapal pencuri ikan di wilayah Indonesianya Ibu Susi Pujiastuti adalah berlimpahnya ikan di lautan Indonesia. Efek itu juga terasa bagi para nelayan di Morotai. Nih, lihat aja hasil laut dari nelayan Morotai yang bahkan berhasil menembus pasar Asia, khususnya menembus pasar Tiongkok dan juga Jepang. Wow, keren banget! Dikelilingi laut dan juga warganya banyak yang menjadi nelayan, pemerintah setempat punya kebijakan yang selaras dengan kebijakan pemerintah pusat. Namanya asuransi nelayan yang diberikan khusus bagi para nelayan di Morotai, selain di wilayah lain di Indonesia. Tujuannya sendiri tentu saja untuk memberikan perlindungan bagi para nelayan dan keluarga nelayan. Hingga saat ini, jumlah nelayan yang sudah mendapatkan kartu asuransi nelayan itu kurang lebih sudah mencapai 2.159 orang. Tersebar di 5 kecamatan, kebijakan itu tentu saja bikin warga dan keluarga nelayan bertambah tenang saat kepala keluarga mereka pergi melaut. Kalian semua harus tahu, beberapa waktu lalu Festival Morotai yang tergelar di 2019 ini berhasil memecahkan rekor dari Museum Rekor Indonesia loh. Khususnya untuk kategori pemain musik bambu tada terbanyak di Indonesia. Dan penyerahan piagam rekor muri itu diserahkan langsung oleh perwakilan dari Museum Rekor Indonesia kepada Bupati Pulau Morotai, Beni Laos. Serta disaksikan langsung oleh Menteri Pariwisata Indonesia, yaitu Arif Yahya, yang turut hadir dalam acara. Bikin tambah bangga ya. Bahkan, senior manajer Muri, Awan Rahargo juga mengatakan, pagelaran bambu tada ini juga sesuai kriteria untuk masuk sebagai rekor dunia. Aduh, jadi terharu saking bangganya nih. Bambu tada merupakan salah satu kesenian tradisional dari Pulau Morotai.
Bukan cuma itu, bambu tada juga sudah pernah hadir di Istana Negara, tepatnya saat perayaan HUT RI ke-74 di tahun ini. Bukan cuma itu saja, alat musik tradisional ini juga mendapat perhatian khusus dari para tamu negara yang ikut hadir dalam perayaan HUT RI ke-74 di Istana Negara. Ada Ibu Susi. Bu, gak usah diragukan lagi kalau ngomongin pesona alam dari wilayah timur Indonesia. Salah satu keindahan alam di Morotai yang kerap memikat wisatawan adalah Pulau Dodola. Gimana nggak memikat sih? Di pulau ini, pasir putih yang halus terhampar di sepanjang pantai Pulau Dodola. Ditambah lagi laut yang biru dan langit yang bersih dan juga indah. Bener-bener manjain wisatawan banget deh. Cekrek-cekrek lagi ah. Ada kegiatan di bawah laut yang unik di Morotai. Nggak tanggung-tanggung nih, kegiatan itu adalah berenang di teman hiu. Siapa yang berani dan mau mencobanya? Langsung aja ke Morotai. Dijamin ngedapetin pengalaman yang nggak bisa banget untuk dilupain. Pencetus pertama shark diving ini adalah warga setempat yang biasa dipanggil Garong. Semuanya berawal dari kecintaan Garong terhadap hiu yang hadir di laut Pulau Morotai. Sampai saat ini, jumlah wisatawan shark diving per tahunnya kurang lebih sudah 400 sampai 1000 wisatawan loh. Wah, salah satunya Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang tercatat pernah mencoba shark diving di Morotai. Kerennya, shark diving ini awalnya untuk penelitian dan wisata diving biasa aja. Tapi kini sudah berkembang sebagai penambah pendapatan daerah. Sehingga pemerintah setempat bisa melakukan pembangunan di Morotai secara umum. Alam bawah laut Morotai menjanjikan petualangan yang gak kalah indahnya. Salah satunya adalah wisatawan Museum Perang Dunia Kedua di bawah laut Morotai. Jadi, karena dulu Pulau Morotai merupakan salah satu zona pertempuran Perang Dunia Kedua antara Sekutu dan juga Jepang. Nah, banyak banget deh sisa-sisa Perang Dunia Kedua yang ada di bawah laut Morotai. Salah satu spot yang bisa kamu coba adalah Wawama Wreck Dive Point yang berada di Wawama Morotai Selatan. Tempat inilah yang menjadi saksi bisu dahsyatnya Perang Dunia Kedua di Indonesia. Uniknya, untuk tiba ke lokasi ini ternyata tidak jauh dari bibir pantai. Lalu, di kedalaman 25 meter, berbagai bangkai mesin tempur saat Perang Dunia Kedua itu sudah bisa terlihat. Namanya Teruo Nakamura. Ia merupakan prajurit Jepang di era Perang Dunia Kedua yang kemudian bersembunyi di hutan Morotai. Uniknya, ia bersembunyi di hutan Morotai selama 30 tahun. Menurut salah satu warga Morotai yang juga saksi hidup dari penjemputan Nakamura, saat itu Nakamura tinggal di gubuk yang besarnya 2 kali 2 meter dan terbuat dari kayu serta beratap rumbia yang berlokasi di tengah hutan Morotai. Lalu saat warga menemukan Nakamura, prajurit Jepang itu baru tahu bahwa Perang Dunia Kedua ternyata sudah berakhir. Sedih ya, 30 tahun lo bersembunyi. Muhlis Eso merupakan warga asli dari Morotai yang punya kebiasaan unik. Ia doyan mengumpulkan berbagai barang peninggalan Perang Dunia Kedua. Kok bisa ya? Ya bisa dong. Sebab Morotai merupakan salah satu pulau di Indonesia yang kemudian menjadi zona saat Perang Dunia Kedua tengah berlangsung. Dari hasil mengumpulkan barang peninggalan Perang Dunia Kedua di Morotai, Muhlis kemudian membangun sebuah museum di sebelah rumahnya. Uniknya, Muhlis mengumpulkan seluruh barang peninggalan Perang Dunia Kedua itu dengan cara mengelilingi Morotai. Muhlis juga hanya bermodalkan besi lot untuk mencari peninggalan yang tertimbun di dalam tanah loh. Nah, gimana tambah jatuh cinta kan sama tanah air kita ini? Iya dong, apalagi ternyata tiap wilayah di Indonesia punya banyak cerita-cerita uniknya. Makanya, biar tahu hal-hal unik di berbagai wilayah Indonesia. Cintai terus Indonesia dan sampai jumpa lagi. Dadah!